Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahu maulana. Bapak Ibu, para santri dan para musrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, kajian di Majelis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ta'lim kita yang mana masih membahas tentang obat hati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang pertama adalah obat hati itu adalah taubat. Yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadikan obat hati kita apabila ketika hati kita dalam keadaan tidak baik dan dalam keadaan gersang, dalam keadaan yang buruk. Maka tentunya apabila hati kita dalam keadaan tidak baik, nah, maka akan mengimbas kepada kegiatan kita di setiap keseharian kita. Maka dengan hati yang tidak baik, maka akan timbul dari lisan juga yang tidak baik. Maka itu akan merugikan diri kita. Tidak hanya merugikan diri kita saja, maka itu akan dapat merugikan orang lain. Maka penting untuk kita selalu membersihkan hati kita. Yang pertama, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu dekat kepada Allah, agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu mengingat dosa-dosa kita, agar kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui taubat atas segala perbuatan yang telah dilakukan, entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah sebagai obat hati kita itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah mengingat atau menyebut, mengingat
Allah dengan hati kita, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Baik dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir, ataupun dengan membaca Al-Quran dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi berkata, zikir adalah penenang hati, penenang dada, dan penghapus kesedihan. Nah, jadi dengan zikir tersebut, tentunya kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga melafalkan zikir tersebut. Apa yang kita lafalkan adalah zikir-zikir untuk selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melafalkan, mentasbihkan, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu akan menjadi penenang hati kita. Tidak hanya menjadi penenang hati, akan tetapi bisa menjadi penerang hati kita, dan tentunya dapat menghapus kesedihan di hati kita. Zikir di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu inna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jamaah rahimakumullah, zikir bukan hanya ucapan di lisan, akan tetapi kesadaran hati yang menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Dengan itu, hati menjadi tenang, tidak mudah gelisah, tidak mudah takut, ataupun tidak mudah putus asa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya zikir itu juga sebagai penyejuk hati. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ladzina yazkuru rabbahu walladzi la yazkuru rabbahu, masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir itu adalah diumpamakan seperti orang yang hidup dan seperti orang yang hati yang jauh dari zikir itu diibaratkan seperti orang yang mati. Karena hatinya akan menjadi kering, akan menjadi gersang. Tentunya dipenuhi dengan rasa gelisah dan dipenuhi dengan rasa keresahan. Dan sebaliknya, apabila hati dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi segar, akan menjadi lembut, dan tentunya kuat menghadapi segala ujian yang dihadapi di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda di hadis tersebut, dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tersebut mengibaratkan dua hati yang dipenuhi dengan zikir, dan sebaliknya hati yang tidak pernah disentuh oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaikan orang hidup dan orang yang mati.
Jamaah rahimakumullah, zikir sebagai obat hati tentunya. Karena seperti yang kita tahu, hati manusia itu bisa sakit sebagaimana tubuh. Maka penyakit hati berupa iri, sombong, dengki, cemas, dan cinta dunia, dan lalai. Maka semua itu adalah obatnya, adalah zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin berkata, zikir bagai hati seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan bila terpisah dari air? Jadi Imam Qurtubi menjelaskan zikir itu bagai hati seperti air bagi ikan. Ibarat tersebut adalah sebenarnya kita tahu bagaimana keadaan ikan apabila tidak ada air. Pun begitu keadaan hati kita apabila kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak penyakit yang akan datang, yang akan timbul, yang akan menghampiri hati kita. Tentunya penyakit itu adalah penyakit yang tidak baik, yang akan menjadikan diri kita tentunya menjadi yang tidak baik, menjadi pribadi yang tidak baik, karena timbul bermula dari hati yang sakit. Jamaah rahimakumullah, zikir dapat menyembuhkan sebagaimana tadi yang kita sebutkan beberapa keadaan-keadaan yang tidak baik. Jamaah rahimakumullah, zikir dapat menyembuhkan hati yang dalam saja. Tentunya beberapa hal penyakit hati yang datang kepada hati kita. Sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, hati kita tentunya akan merasa gelisah. Selalu gelisah. Entah itu gelisah karena pekerjaan kita, karena keluarga kita, karena saudara-saudara kita, gelisah dalam kehidupan kita, gelisah tentang dunia kita maupun tentang akhirat kita. Maka kegelisahan itu tentunya akan hilang dengan tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diucapkan melalui lisan kita, maka itu akan sampai kepada hati kita. Dan selanjutnya, penyakit hati yang datang dalam hati kita, yang selanjutnya adalah sombong. Sombong itu adalah penyakit hati. Datangnya dari hati kita. Menyombongkan diri kita. Dengan apa yang kita dapatkan. Dengan apa yang kita miliki. Entah itu menyombongkan pribadi kita. Menyombongkan harta kita misalnya. Menyombongkan keluarga kita misalnya. Menyombongkan apapun itu yang timbul dari hati yang tidak baik, yaitu penyakit hati
kesombongan itu juga dapat disembuhkan dengan cara mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua yang ada di dunia ini itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan menghilangkan penyakit hati, salah satunya yaitu kesombongan. Maka yang selanjutnya, penyakit hati yang selanjutnya adalah kedengkian. Dengan dengki ini, na'udzubillah, itu akan merusak dirinya dan akan merugikan, tentunya akan menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka dengan mengingat bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah penyakit dengki akan hilang dari diri kita. Lalu yang selanjutnya adalah putus asa. Gampang putus asa dengan apa yang sedang dihadapi. Putus asa mungkin karena suatu hal, pekerjaan contohnya, cita-cita misalnya, dan putus asa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena terlalu banyak dosa, mungkin karena sudah terlalu banyak maksiat, maka berputus asa. Allah Subhanahu wa taala khawatir, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dengan bertaubat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas, maka insya Allah hati yang putus asa, yang gampang putus asa tersebut, itu juga akan hilang dari diri kita. Jamaah rahimakumullah, begitu luar biasanya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat gampang untuk dilakukan, sangat gampang untuk diamalkan, sangat singkat untuk dilafalkan. Akan tetapi begitu banyak hikmahnya, begitu banyak keutamaan-keutamaan. Banyak sekali zikir-zikir yang dapat kita amalkan di setiap hari kita. Tasbih contohnya, subhanallah. Maka dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menumbuhkan rasa kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengamalkan subhanallah, subhanallah, entah itu di setiap kesempatan kita atau di waktu-waktu yang mustajab. Contohnya seperti ba'da salat atau di sepertiga malam dan banyak waktu-waktu yang lainnya, ataupun di setiap waktu yang bisa kita untuk melafalkan, yang kiranya kita sempat untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapat. Tidak hanya untuk mengobati hati kita saja. Tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus dosa-dosa kita, dan apapun yang keluar dari lisan kita, entah itu baik ataupun buruk, maka semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang keluarnya itu baik, maka akan dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan menjadikan wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup taklim kita pada pagi hari ini,
Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk Dr. Haji Hajah Titi Dewiyanti yang akan dioperasi di RSPAD. Beliau adalah jamaah haji KBHU Al-Husainiyah tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh guru mulia kita Abuya Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin Al-CMA. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk Ibu Hajah Titi. Mudah-mudahan operasinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan penyakitnya menjadikan pelebur dan penggugur dosa-dosa. Nah, khususnya untuk Ibu Dr. Hajah Titi Dewiyanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk istri dari Profesor Dr. Fitra Arsil, yang mana almarhumah Aryasi Tri Mauleni yang hari Ahad kemarin pada pukul 05.57 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dimakamkan. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah ditempatkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah almarhumah menjadikan wasilah untuk almarhumah Ibu Arisi Tri Mauleni menjadikan wasilah ditempatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal alamin. Ala hadinni wa kulli ni'mati sada wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.